Warahmatullahi wabarakatuh. Baru mendengar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Al-qail fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Nurul Yakin selaku Kepala SMK Darul Qolam, Bapak Fauzan selaku Kajul SMK Darul Qolam, Bapak Ibu, Bapak-bapak dari tim penguji yang kami muliakan, dan tidak lupa anak-anakku sekalian yang saya cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti beberapa rangkaian kegiatan ujian akhir SMK, yang mana pada hari ini adalah puncak dari sekian ujian, yakni uji kompetensi keahlian. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan batin dan batin. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa qadilati adlini ya Rasulullah. Ketiga kalinya saya di sini selaku pembuka acara pembukaan kegiatan uji kompetensi keahlian SMK Darul Qolam tersusun sebagaimana berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga sambutan mewakili dari tim penguji, dan yang terakhir adalah doa. Sebelumnya marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga kegiatan uji kompetensi keahlian SMK Darul Qolam yang terselenggara pada hari ini nantinya berjalan dengan lancar tanpa halangan satu apapun. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf untuk yang sambutan yang pertama dari Bapak, mewakili dari Bapak penguji. Selanjutnya untuk sambutan kedua dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus seremonial pembukaan kegiatan uji kompetensi keahlian. Kami persilahkan dalam hal ini yang mewakili dari Bapak tim penguji, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, masyukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketua Panitia UKK, adik-adik calon profesional muda yang saya cintai, amin, dan saya bisa dibanggakan di hari kemudian. Mengawali sambutan ini, saya hanya bisa berpesan, apapun yang Anda tempuh di sekolah ini, itulah milik panjenengan untuk hari ini. Di kemudian hari ketika Anda ingin belajar di dunia itu di mana, itu dunia yang harus Anda hadapi. Jadi mindset harus kita tata dulu. Di saat sampai belajar harus juga serius. Jangan punya anggapan nanti saya tidak akan bekerja di bidang ini. Menuntut ilmu itu bekal. Saya analogikan sebagai bekal. Ketika sampean bepergian harus bawa bekal, entah itu uang, entah itu makanan.
ketika sampean punya satu tujuan, nanti kalau sudah sampai di tujuan mungkin bekal itu tidak terpakai. Tapi ketika sampean pulang nanti, bekal itu tetap sampean bawa. Misalkan sampean ingin bertamu, itu maksud saya analoginya orang menuntut ilmu itu seperti itu. Jadi jangan dianggap remeh. Saya nanti jadi pengusaha itu hal yang tidak boleh ada di dalam pikiran kita. Karena Pak Mas Rufi dulu jatuh bangunnya juga masih tetap ke keahlian yang lama. Walaupun pernah jadi pengusaha waktu itu di wartel dan di MCK yang notabene satu harinya itu ada uang, mohon maaf ini cerita tahadus bin 5 saja. Saya beranggapan sudah saya tidak akan ke sablon lagi waktu itu. Tapi ternyata ketika gulung tikar, saya kembali ke sablon lagi. Ini ilmu. Sampean ingat betul apa yang saya pesankan ini. Di hari ini saya mencari ilmu untuk bekal. Di suatu hari itu akan mesti sampean akan bergunakan. Apalagi ini eranya era digitalisasi. Semuanya membutuhkan jenengan ini. Banyak teman-teman Pak Mas Rufi pengusaha itu nyari orang-orang seperti jenengan. Mau bikin konten nggak bisa, tapi usahanya sudah besar. Akhirnya nyari orang-orang sosok yang seperti jenengan semua. Jadi, itu pesan Pak Mas Rufi yang pertama. Terus tujuan utamanya kita mencari ilmu itu sebenarnya tidak ada lain illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Di endingnya untuk bekal sampean dalam tujuan yang hakiki untuk beribadah kan gitu. Jadi dijalani dengan ikhlas saja. Nanti ketika jenengan semua ini menyampaikan presentasi, nggak usah terlalu ya. Biasa saja, anggap saya ini orang bodoh. Sampai yang punya presentasi nanti dijelaskan secara santai saja, seakan-akan ini saya yang menguasai kan gitu. Pak Mas Rufi ini beserta tim penilai yang lain nanti mendengarkan uji materi sampean, hasil tugas laporan sampean. Tapi ketika saya tidak paham berarti sampean harus bisa menjelaskan karena sampean yang membuat judul itu. Misalkan cara membuat dosen ID card misalkan. Saya ini sebagai orang awam itu ada garis-garis apa? Itu tata letaknya seperti apa kan mesti saya pertanyakan. Jawab dengan santai saja. Nggak usah panik. Yang penting sampean ini kalau orang itu kalau sudah kompeten, sudah menguasai keahliannya, tidak akan panik ngomong ya sampai naik dewe, ya kan? Pak ini saya harus tata letaknya seperti ini dengan enjoy sampai bisa menyampaikan. Jadi sampaikan secara santai, secara urut, secara betul, tanpa ada hambatan, tanpa ada tekanan, tanpa ada beban di pikiran. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan selama sampean bekerja di sini menjadikan ilmu yang bermanfaat, kelak menjadi orang yang punya satu kompetensi, menjadi keahlian yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat nusa dan bangsa. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesarnya. Ada nomor lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ditambahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu tadi kalau sekarang ya sudah jadi. Gimana yang diumumkan Bapak Uji Mas Rufi itu sebenarnya untuk menolong kalian semua. Karena apa? Di zaman sekarang yang muda ini semakin berkreatif, berinovasi, dan tekadnya lebih kuat. Ya. Semua akan menyesuaikan pada masa depan kalian semua. Ya. Jadi kalau seperti ini adalah tantangan sampean. Jadi sekarang harus punya kreatif, inovatif, dan tekad untuk masa depan yang lebih baik. Kalau tidak kreatif dan tidak inovatif, maka ada apa?
sekarang itu banyak lebih kreatif dan banyak lebih kreatif, apalagi dipermudah dengan adanya AI. Nah, saya harus lebih kreatif daripada AI. Karena apa? Karena AI lebih mudah. Iya, lebih mudah. Jadi saya harus bisa berkreatif dalam desain, fotografi dan lain-lain. Itu saja. Jadi kalau saya katakan benar kata Bapak, ada saja kita ini mudah ya. Jadi sebenarnya tidak enak. Jangan begitu mengakui secara kita. Ya, seperti itu. Oke, sudah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau-beliau tadi bisa menjadi bekal buat anak-anakku semuanya di kemudian hari. Selanjutnya sambutan dari Bapak Nurul Yadi selaku Kepala SMK Darul Qolam sekaligus seremonial pembukaan kegiatan OKK pada hari ini. Waktu dan tempat pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allama al-insana ma lam ya'lam. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Ibu panitia yang saya hormati dan Bapak penguji yang saya hormati syukuran, alhamdulillah beliau penguji berkenan memberikan dan meluangkan waktu untuk berdua kami dalam rangka memberikan uji kompetensi kalian anak-anak kami. Alhamdulillah di pagi hari ini bagaimana kegiatan rutin yang kita lakukan, dan ini mungkin bagian dari hasil kegiatan sekian kali ujian yang dilakukan oleh anak-anak kami kelas 3 Serbai. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pelaksanaan ujian, kenapa harus ada penguji dari luar? Artinya di luar guru yang terjadwal di sekolah. Sesungguhnya di dalam kolam ini seperti inilah kami inginkan ya, diberitahukan aja. Jadi bukan hanya uji kompetensi saja yang kita laksanakan di kelas 3 SMK, tapi semuanya kami juga harus seperti ini. Artinya apa? Kompetensi atau keahlian atau kemampuan siswa dalam penyerapan materi yang diajarkan oleh guru ini, kelulusannya atau pernyataan atau keputusan lulusannya bukan sekedar cukup dinilai oleh guru yang bersangkutan, tetapi juga oleh pihak luar, dalam ini masyarakat atau pengguna ilmu atau pengguna jasa. Nah, di SMK ini tentunya pengguna ilmu dan pengguna jasa. Oleh karena itu sebelum nanti pada saatnya ketika siswa-siswi SMK ini lulus, maka apakah layak bisa diterapkan atau tidak, maka diuji dulu oleh penguji ekstern, penguji dari luar. Dan inilah sama kali mungkin belum pernah memberikan pembelajaran secara normatif pada anak didik kami, Pak ya. Dan beliau-beliau ini adalah profesional, maka tentunya sudah sangat menguasai dalam bidang ini di dalam pekerjaannya. Nah, sebelum anak-anak kami lulus nanti, kalau memang dari apa yang telah dikerjakan oleh anak-anak, kemudian dari ilmu yang didapatkan anak-anak, kalau dalam ujian ini nanti sekiranya harus mengulang ya diulang. Kalau sekiranya nggak lulus ya jangan diluluskan, Pak. Itu Pak ya. Karena apa? Nanti jadi nggak ada toleransi. Jangan ada toleransi. Kenapa? Apa artinya saya anak kita beri kemudahan, pokoknya sebelum lulus
atau ujian formalitas untuk lulus, tetapi sesungguhnya anaknya nggak punya kemampuan apa-apa, kan memalukan. Malu bagi semuanya, bagi gurunya, bagi sisinya, bagi orang tuanya, bagi anaknya. Nah, sebelum itu terjadi, maka ya harus kita selesaikan dulu. Harus kita selesaikan di sekolah ini. Apapun yang mesti dibutuhkan oleh anak ke depannya ini. Kalau memang harus mengulang 1 tahun lagi, ya kenapa tidak kan? Artinya apa? Apa sih artinya? Kita ingin cepat lari menuju tujuan, sementara nggak ada ilmu, nggak ada alat, nggak ada bekal untuk menuju ke situ secara cepat kan gitu. Maka ya kita pakai konsep berhenti sejenak, mundur sejenak, 1 langkah, 2 langkah, sesuatu kebutuhan atau lompatan ke depan lebih jauh kan gitu. Nah itulah yang disebut dengan ilmu kan gitu. Maka benar yang disampaikan oleh Pak Mas Ruki tadi, bahwa bekal utama dalam hidup adalah ilmu pengetahuan. Memang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan kan. Ilmu terapan seperti yang kita pelajari selama ini di SMK ini, itu ilmu terapan kan, di samping ilmu pengetahuan. Jadi itu yang kami harap dalam ujian ini, bukan hanya penguji intern aja di gurunya. Kalau guru sudah hafal kemampuan si anak-anak kan gitu. Tapi bagaimana apakah kelulusan yang dinyatakan oleh guru intern ini juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penguji ekstern gitu kan? Nah inilah pentingnya kita melakukan ujian ini 2 sisi, jadi intern juga ekstern. Sehingga hasil akhirnya bisa kita harap bahwa anaknya kalau kita sudah menyatakan lulus, berarti siap diterjunkan, siap dipekerjakan, dan siap bahkan menciptakan kerja sendiri, itu sudah siap kan. Ini yang kita harapkan. Ya memang berat kan, kan. Tapi apa artinya kita pengen ringan, cepat, tapi hasilnya maksimal kan. Maka yang kita inginkan adalah ya lama, sedikit nggak apa-apa, berat itu lumrah, tapi itu menghasilkan lompatan cepat ya jauh kan gitu. Ini yang kita harapkan tentunya Pak. Jadi apapun nanti yang dipresentasikan oleh anak-anak, kalau memang kurang tepat akan harus mengulang, ya rekomendasikan harus mengulang. Kalau mengulang 1 bulan, 2 bulan, kira-kira tepat harus mengulang 1 tahun, ya nggak apa-apa Pak. Ya kita inginkan karena Pak lulusan ini benar-benar siap Pak, siap. Bukan hanya siap kerja aja, tapi siap menciptakan kan gitu. Karena Pak kalau sudah punya ilmu, betul-betul punya ilmu dan profesional kan, tidak bingung. Kalau di luar sana misalnya banyak orang mengeluh karena kesulitan mencari kerja, itu sebaliknya. Perusahaan profesional, perusahaan bonafit juga sama mengalami hal yang sama, yakni mengalami kesulitan mencari pekerja. Saat ini yang terjadi seperti itu. Jadi sama-sama merasa kesulitan. Masyarakat merasa kesulitan cari pekerjaan, perusahaan bonafitnya sama merasakan kesulitan mencari pekerja. Ini artinya apa? Karena perusahaan besar yang betul-betul bonafit ini punya standar. Nah kadang kita di sekolah ini nggak ngerti standarnya mereka seperti apa kan gitu. Nah inilah maka pentingnya penguji dari luar kan, sesuai dengan bidang atau kompetensi keilmuan masing-masing. Nah terutama ini Pak, soft skill-nya ini yang lemah banget Pak. Dan saya kami akui itu yang terjadi di sekolah kami seperti itu. Sehingga Pak kita juga terus berusaha bagaimana meningkatkan soft skill-nya ini kan. Itu dianggap sepele tapi penting kan. Tapi sampai saat ini kami belum sepenuhnya ya, belum bisa sepenuhnya berhasil meningkatkan soft skill, sehingga nanti barangkali ada rekomendasi dari hasil presentasi anak-anak kami apa yang perlu direkomendasikan kepada kami dari pengurus sekolah untuk mengisi kekurangan-kekurangan apa yang selama ini kami lakukan. Jadi ujian ini bukan sekedar menguji kemampuan siswa ini, tapi itu adalah cerminan dari hasil proses pembelajaran kami, sehingga nanti apapun temuan mohon dengan hormat Bapak Penguji untuk dibuat rekomendasi kan gitu, hal apa. Nah kebetulan nanti juga ada kajurnya dari sekalian
biar ada masukan kan penting. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyikat waktu, marilah acara ini kita buka bersama dengan bersama-sama Mujazatul Falihah. Mudah-mudahan semua harapan bisa tercapai dengan baik. Amin, amin. Alhamdulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih semuanya, dan mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuai dengan yang kita inginkan bersama. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Dulgari selaku Kepala SMK Darul Qolam. Mohon untuk nanti anak-anak semuanya untuk presentasi proyek, ya, nanti menyesuaikan urutan. Saya tular di Nanti menyesuaikan urutan rapot, urutan absen. Mohon maaf, menyesuaikan urutan absen. Dan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Mas Rufi atau yang disampaikan oleh Pak Heri, mohon untuk diperhatikan. Jadi hari ini adalah benar-benar ajang sampean untuk mempresentasikan proses selama belajar 3 tahun di dunia desain, khususnya adalah jurusan desain komunikasi visual di SMK Darul Qolam. Jadi saya mohon untuk enjoy saja, disampaikan sebagaimana apa yang benar-benar sampean pahami. Dirasa nanti Pak Heri, Pak Mas Rufi 1 jam kok misalkan kurang, ya mungkin satu anak nanti bisa 2 sampai 3 jam sampai sore, tidak apa-apa, insya Allah betah anak-anak ini. Demikian kegiatan pembukaan uji kompetensi keahlian SMK Darul Qolam. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta yang kebetulan tidak mempresentasikan untuk berada di luar ruangan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Oke, waktu milik jenengan sepenuhnya. Milik anak-anak. Kamu ini.